Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan rezekinya, maka pada hari ini kita semua dapat kembali berkumpul di perkuliahan daring kewarganegaraan Y2C. Yang saya hormati Bapak Maman Fatur Rahman selaku dosen kewarganegaraan Y2C serta teman-teman Y2C yang saya cintai. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tita Benita Syaban dengan NPM 202015000576 akan menjadi moderator hari ini. Pada hari ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang integrasi nasional. Adapun anggota kelompok 3 ada Fathia Fizri Aulia, Ika Fitriani, Tita Benita Syaban, dan Vera Silviana. Selanjutnya, video presentasi serta PPT presentasi yang kami buat bukan hanya guna menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Maman saja, tapi juga menambah wawasan kami tentang integrasi nasional. Sebagai penerus bangsa sekaligus warga negara Indonesia yang baik, kami jadi sadar bahwa betapa pentingnya memiliki rasa tanggung jawab terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa melalui rasa memiliki integrasi nasional. Hasil diskusi kami mempelajari integrasi nasional yang kami dapatkan adalah kenapa kita harus mempelajari integrasi nasional? Salah satunya mengetahui konsep apa itu integrasi nasional. Bagaimana integrasi nasional dapat membangun nilai-nilai toleran dalam kemajemukan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, menganalisis konsep integrasi nasional berdasarkan tonggak sejarah dari masa kerajaan sampai dengan pasca kemerdekaan. Selanjutnya, membangkitkan dengan adanya presentasi ini juga semakin sadar bahwa selaku calon penerus bangsa harus memiliki sikap integrasi nasional dalam menghadapi dinamika dan tantangan integrasi nasional saat ini serta saat yang akan datang. Nama saya Ika Fitriani, saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris atau integrate yang lalu diserap ke dalam bahasa Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Integrasi memiliki arti pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan makna nasional di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sesuatu yang bersifat kebangsaan, berkenaan, atau berasal dari bangsa sendiri. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Integrasi nasional menurut para ahli. 1. Menurut Ridjano Al-Alpani tahun 2001. Pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. 2. Menurut Saprudin Bahar tahun 1996, upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. 3. Menurut Juliati Suroyo tahun 2002, bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. 4. Menurut Ramlan Surbakti tahun 2010, proses penyatuan berbagai kelompok soal budaya dalam suatu kesatuan wilayah dalam suatu identitas nasional. 5. Menurut Howard Wringis tahun 1996, penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh. 6. Menurut Myron Wiener tahun 1971, menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah. Selanjutnya, jenis integrasi nasional. 1. Integrasi asimilasi. Integrasi asimilasi merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan yang menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya yang diterima oleh masyarakat. 2. Integrasi akulturasi. Integrasi akulturasi adalah penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli di suatu lingkungan. 3. Integrasi normatif.
Integrasi normatif terjadi karena keberadaan norma-norma yang berlaku dan mempersatukan masyarakat sehingga integrasi lebih mudah dibentuk. 4. Integrasi instrumental. Integrasi instrumental terjadi dan tampak secara nyata sebagai akibat adanya keseragaman individu dalam lingkungan masyarakat. 5. Integrasi ideologis. Integrasi ideologis terjadi dan tampak secara nyata karena adanya ikatan spiritual atau ideologis yang kuat tanpa adanya paksaan. 6. Integrasi fungsional. Integrasi fungsional terjadi karena adanya berbagai fungsi tertentu dari semua pihak di dalam masyarakat. 7. Integrasi kursif. Integrasi kursif terjadi karena adanya pengaruh dari penguasa dan bersifat paksaan. Integrasi ini tidak bisa bertahan lama dan kuat karena sifatnya terpaksa. Integrasi nasional dalam realitas nasional. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik. Aspek ekonomi atau integrasi ekonomi, yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergi. Dan aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya, yakni hubungan antara suku, lapisan, dan golongan. Berdasarkan pendapat ini, integrasi meliputi 1. Integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal, di mana yang bersifat vertikal menyambung hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat di Indonesia. Integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Misalnya, peraturan, norma dan prosedur dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. 3. Integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Baik, nama saya Fatia Fitri Aulia. Saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong. Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Faktor pendukung integrasi nasional. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa. Yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yakni Pancasila. Yang keempat, adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Yang kedua, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Yang ketiga, adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Yang keempat, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Pentingnya tercapai integrasi nasional. Yang pertama, integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan identitas nasional. Yang kedua, integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Setelah kita mengetahui latar belakang, tujuan, apa itu integrasi nasional, bagaimana, apa saja faktor pendorong, apa saja faktor pendukung, apa saja faktor penghambat, lalu kenapa sih harus tercapai integrasi nasional? Kita sekarang pertanyaannya, apakah akan ada ancaman jika
integrasi nasional itu akan ditegakkan tidak ditegakkan gitu. Ya tentu ada dua ancaman, ada ancaman militer dan ancaman non militer. Ancaman militer sendiri adalah ancaman yang tidak menggunakan ancaman militer adalah ancaman yang biasanya ada fisiknya gitu, maksudnya perang, berbentuk perang gitu. Nah ini biasanya dilakukan pertama kali oleh TNI, Tentara Nasional Indonesia. Lalu ada ancaman non militer. Ancaman non militer ini bentuknya tidak perang, tapi melalui ideologi, melalui sosial budaya, melalui politik, melalui ekonomi gitu. Kalau kita bahas ancaman militer lagi, ancaman militer itu ada dibagi dua lagi. Ada ancaman militer dari dalam negeri dan ancaman militer dari luar negeri. Ancaman militer dari dalam negeri itu ada disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa itu adanya rasa ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah yang sangat besar. Akhirnya bisa terjadi kerusuhan. Terusnya disintegrasi bangsa itu berarti tidak terjadi peleburan ya. Disintegrasi sendiri lawan kata dari integrasi nasional. Selanjutnya ada keresahan sosial. Keresahan sosial di sini terjadi karena dalam negeri tidak tercapainya integrasi nasional. Selanjutnya upaya penggantian ideologi negara. Upaya penggantian ideologi negara juga termasuk ke dalam ancaman militer. Selanjutnya makar dan penggulingan pemerintah. Makar dan penggulingan pemerintah, mungkin haters itu juga termasuk ancaman dalam negeri, ancaman militer dalam negeri. Haters, hoax yang beredar tentang sistem pemerintahan gitu. Yang harus kita ingat, kita boleh mengkritik tentang pemerintahan sekarang, mengkritik tentang kebijakan-kebijakan yang ada, tapi tetap dengan cara yang baik, tetap dengan cara yang beretika, karena kita semua makhluk berbangsa dan berbudaya. Selanjutnya ada ancaman militer dari luar negeri. Ancaman militer dari luar negeri ini ada 3. Ada pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain. Contohnya yang ZEE yang sudah waktu itu pernah kapal Cina masuk ke Indonesia karena kita ada batas 20 mil ZEE, zona ekonomi eksklusif kalau nggak salah. Terusnya ada yang kedua ada pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain dari luar negeri ya, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain. Yang ketiga aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Tantangan kita untuk meningkatkan integrasi nasional jelas ada, bahkan lumayan banyak. Yang pertama itu sistem pendidikan yang belum merata. Kenapa sistem pendidikan yang belum merata termasuk salah satu tantangan? Karena salah satu konsep integrasi adalah meleburkan. Meleburkan sendiri itu kan berarti penyatuan konsep. Penyatuan konsep ini dapat dilakukan sudah diatur ya kalau kita kan ada Kemendikbud yang mengatur rancangan program belajar, rancangan pengajaran, rancangan target apa sih yang harus dicapai gitu. Nah, bagaimana integrasi peleburan itu bisa terjadi jika sistem pendidikannya saja tidak merata. Sistem pendidikan nasional ini tidak merata tuh berbagai macam ya. Ada SDM, sumber daya manusia, ada sumber daya alamnya, atau bahkan tidak ada kesempatan gitu, tidak ada sosialisasi untuk ayo ke sekolah di daerah tertentu ya. Itu sebabnya salah satu kenapa sistem pendidikan nasional tidak merata termasuk salah satu tantangan terbesar. Yang kedua, maraknya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan. Kalau tadi kita pahami konsep integrasi tentang peleburan, tentang penyatuan gitu, bagaimana kita bisa mungkin gini, di sini kenapa maraknya tindakan korupsi disebut salah satu tantangan, karena akibat tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pemerintah, di mana wakil rakyat tersebut dilakukan, maka terjadi ketidakpercayaan antara rakyat dan pemerintah. Akhirnya, yang harusnya tadi integrasi, kita bersama-sama meningkatkan diri, meningkatkan kualitas, menjadi bangsa yang lebih baik lagi, tidak tercapai karena kurangnya rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah.
Yang ketiga ada percobaan invasi asing yang ingin menguasai Indonesia, baik dari segi sumber daya alam maupun lainnya. Percobaan invasi asing ini di sini maksudnya gini, percobaan invasi asing itu kan masuknya kuasa asing ke Indonesia. Nah, kuasa asing itu kan kayak kita buka pintu pasti ada yang bukain gitu. Nah, yang bukain itu salah satu dari rakyat Indonesia atau salah satu bagian Indonesia, yang berarti secara tidak langsung tidak ada rasa integrasi, tidak ada rasa meleburkan diri, tidak ada rasa sama-sama Indonesia gitu. Buktinya dia buka pintunya gitu, dia mempersilahkan. Akhirnya karena si percobaan invasi asing ini tentu akan menjadi kerusuhan atau keresahan sosial yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya maraknya tindakan kriminalitas dalam kehidupan bermasyarakat. Ini juga tantangan karena banyaknya, mungkin lapangan pekerjaan belum banyak, terusnya akhirnya banyak orang yang pengen cari jalan pintas, akhirnya terakhir menimbulkan keresahan sosial karena yaitu sesama rakyat jadi tidak ada saling percaya, tidak ada rasa bersatu menyatunya gitu. Atau mungkin karena birokrasi sipil dan militer yang terlalu berbelit-belit juga menyebabkan tantangan untuk meningkatkan integrasi nasional. Yang terakhir, kemajuan komunikasi dan transportasi yang mempengaruhi kehidupan maupun mobilitas masyarakat. Ini jelas paling utama mempengaruhi, yang menjadi tantangan untuk meningkatkan integrasi nasional. Yang seperti yang kita tahu, komunikasi dan transportasi sekarang pesat banget, mobil di mana-mana. Kita anggap mobilitas nih perpindahan ya. Terusnya komunikasi handphone gampang, wifi ada di mana-mana. Saking mudahnya akses, saking mudahnya orang bisa keluar masuk, saking mudahnya orang bisa berpindah, peleburan sudah sangat susah terjadi gitu. Akhirnya yang tercipta jadi individualisme, jadi ya semakin jauh, jadi semakin menantang nih untuk meningkatkan integrasi nasionalnya. Lakukan untuk meningkatkan integrasi nasional, yang pertama menghormati, menghargai kemajemukan yang ada di Indonesia, salah satunya dalam umat-umat beragama. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan dalam berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, bekerja sama, bergotong royong antar warga masyarakat. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Berpartisipasi aktif ini bisa dalam bentuk apa saja, yang pasti dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya yang ada untuk kesejahteraan rakyat. Namun selain menimbulkan keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Integrasi nasional sangat diperlukan negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak ada lagi konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Walaupun Indonesia ini berbeda-beda suku, ras, agama, budaya, tetapi tetap Indonesia adalah negara yang satu, mempunyai satu tujuan, yaitu memakmurkan negara Indonesia. Harapannya kepada teman-teman dan saya sendiri, semoga dengan presentasi hari ini rasa integrasi kita semakin meningkat, membangkitkan rasa kesadaran kita bahwa menerima perbedaan itu hal yang bagus, hal yang baik gitu. Kalaupun harus berbeda pendapat, dilakukan secara baik. Dari sudut pandang beda-beda itu biasa, tapi yang pasti kita tetap satu Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya untuk kelompok 3.
Semoga video presentasi dari kelompok 3 membawa manfaat. Setelah ini kita akan membuka sesi tanya jawab kepada kelompok lain yang ingin bertanya dan menjawab. Bisa ditanyakan atau bisa ditanyakan di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.